Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dirawat di rumah sakit selama beberapa hari membuatnya jenuh. Apalagi semua akses komunikasi sedang tidak ia aktifkan, lantaran menghindari telepon atau pesan masuk dari suaminya. Mami sama papi tahu nggak ya? Masalahku sama Nathan. Geni sama Kak Angga pasti udah tahu. Apa sebaiknya aku cerita aja ya ke mereka? Sempat terbesit di benaknya ingin menghubungi nomor keluarganya. Hanya saja ia masih ingin menenangkan diri. Takut keputusannya akan goyah jika dengar omongan-omongan dari orang lain. Sekalipun itu masih keluarganya sendiri. Pagi Kak Cantika, sapa seorang perawat yang menjaganya setiap hari. Wanita itu membawa beberapa lembar kertas, kemudian diberikan kepadanya. Pagi, Sus. Balasnya, menerima kertas yang isinya hasil pemeriksaan kesehatannya beberapa hari ini. Apa saya sudah diperbolehkan pulang? Sus, tanyanya. Berharap bisa segera keluar dari tempat itu. Siang ini, Mbak Cantika udah diperbolehkan pulang kok. Tapi tunggu dokter Cindy dulu ya. Biar dibuatkan resep obat penguat kandungan mbaknya. Terang wanita itu, baru ingat kalau ada perkembangan apapun tentang Cantika, harus melapor kepada Samir. Kalau gitu saya permisi dulu ya mbak, sehat-sehat ya. Kasihan janinnya loh. Pesan perawat itu kemudian keluar, untuk melakukan sambungan telepon ke Samir. Pagi pak, saya perawatnya mbak Cantika. Ucapnya sedikit gugup, entah apa yang membuatnya merasa ada yang mengganjal di hati. Oh iya, ada kabar apa? Tanya Samir. Seketika menghentikan pekerjaannya. Raut wajahnya tegang. Tersimpan kekhawatiran pada wanita itu. Saya mau kasih kabar baik, Pak. Kalau Mbak Cantika sudah diperbolehkan pulang siang ini. Syukurlah, saya akan siapkan kepulangannya siang ini juga. Terima kasih ya infonya. Panggilan telepon pun berakhir. Samir melanjutkan pekerjaannya. Buru-buru menyelesaikannya, mengingat dia akan segera pergi untuk menemui Cantika. Beberapa dokumen selesai ia cek, dan ada juga beberapa yang ia tanda tangani. Sesekali matanya melirik ke pergelangan tangan, untuk memastikan waktu, jam berapa ia berangkat. Kita ketemuan sekarang ya, Pak. Ucapnya menghubungi seseorang. Tak lama, ia tutup beberapa map yang barusan dipegang. Ia beranjak, meninggalkan jasnya tetap di sana. Pergi hanya mengenakan kemeja warna biru muda, dikombinasi dasi warna hitam garis-garis. Meski usianya sudah pangkal 4, tapi soal penampilan selalu ia jaga. Sehingga bisa mengelabuhi orang yang baru mengenalnya. Wajahnya jauh kelihatan muda, masih seumuran 27 tahun. Tak butuh waktu lama untuk Samir sampai di rumah sakit. Bersamaan dengan seorang pengacara, seperti yang diinginkan oleh Cantika. Mereka langsung menemui wanita itu. Siang, Cantika. Sapa keduanya saat udah masuk ke ruangan. Siang, Om. Dibalas wanita itu, fokus memperhatikan orang yang dibawa oleh Samir. Kenalin dia Pak Hendra. Tik. Pengacara yang akan bantu kamu untuk menghadapi masalah kamu. Ucap Samir mengenalkan kepada Cantika, laki-laki yang bersamanya. Siang Mbak Cantik, ada yang bisa saya bantu? Cantika menceritakan kemelut rumah tangganya di depan lelaki itu, ia hanya di depan Hendra. Sementara Samir memilih keluar, tidak mau ikut campur dengan urusan mereka. Yang ia harapkan terbaik untuk Cantika ke depannya. Kalaupun harus berpisah, mungkin itu sudah jadi keputusan Cantika sendiri. Saya ingin mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Pak, gimana prosesnya? Apa saya bisa? Bisa saja, Mbak. Asal mbaknya nggak sedang hamil saat ini. Karena dalam agama, tidak dianjurkan bercerai di saat wanitanya sedang hamil. Terang lelaki itu, seketika lemas tubuhnya. Tapi saya sudah nggak tahan sama suami saya, Pak. Tangisnya pecah saat itu juga. Mengingat luka yang sering ia terima dibanding kebahagiaan. Dia bersabar menghadapi sikap egois suaminya. Suami saya tidak tahu, Pak, kalau saya sedang mengandung anaknya. Saya sudah bertekad ingin pisah dari dia, Pak.
Saya ingin secepatnya, karena jauh lebih baik dibandingkan harus menunggu sampai anak ini lahir. Keluh Cantika, semakin deras air matanya. Tapi Mbak, apa Mbak Cantika sudah pikirkan ini baik-baik? Sudah, Pak. Saya tidak akan menuntut apapun dari suami saya. Yang penting saya bisa lepas darinya. Dengan tegas, ia menjawabnya. Saya mohon, Pak. Tolong, bantu saya. Apa Mbaknya nggak nyesel? Nantinya, kenapa nggak nunggu anak itu lahir? Siapa tahu Mbaknya bisa berubah pikiran. Tawar, lelaki itu mencoba untuk mendamaikan mereka. Cantika menggeleng. Gak mudah loh Mbak, jadi single parents. Mengurus anak seorang diri tanpa suami. Ucap lelaki itu lagi, tetap tak menggoyahkan niatnya untuk pisah. Apalagi Mbaknya merahasiakan kehamilan Mbak Cantika dari suami. Mbak Cantika nggak takut kena fitnah. Saya nggak peduli, Pak. Saya tetap ingin pisah dari suami saya. Tandasnya, sepertinya ia sudah tak sanggup lagi untuk bertahan. Saya akan bantu, sebisa saya. Mbak, terima kasih ya, Pak. Cantika, saya sudah urus kepulangan kamu. Ucap Samir, baru masuk lagi ke dalam. Setelah Hendra tadi pamit pergi. Harusnya Om gak perlu repot-repot, Om. Tika bisa sendiri kok, Om. Tika punya uang untuk bayar biaya rumah sakit ini. Jawabnya sungkan. Saya jadi punya utang ke Om Samir. Gak usah dipikirin, Cantika. Sekarang yang penting kesehatan kamu. Samir juga membantu Cantika mengemas pakaiannya. Oh iya, Om sekalian antar ya. Gak usah, Om. Tolaknya sebisa mungkin. Tika dijemput kok sama taksi yang Tika pesan. Tapi Om gak bisa tenang membiarkan kamu pulang sendiri. Sahut Samir kekeh mau mengantar. Oh iya, kamu mau pulang kemana? Cantika terdiam. Itu yang sedang ia pikirkan sekarang. Tika juga gak tahu. Om, Tika gak mungkin pulang ke apartemen. Nathan akan mencari saya di tempat itu. Terus, gak mungkin juga dia pulang ke rumah kakaknya atau balik ke Lampung, tempat papi dan maminya. Kenapa kamu gak tamui, Nathan? Kalian bicarakan ini baik-baik, cari jalan keluarnya. Saran Samir, cuma ingin yang terbaik untuknya. Enggak, Om. Dia menggeleng. Sudah cukup saya kasih kesempatan buat dia. Jauh sebelum masalah ini terjadi. Ya, kalau memang itu sudah menjadi keputusan kamu, Om akan tetap dukung. Asal kamu bahagia. Setelah ini, terpancar jelas harapan untuk bisa menggapai hati wanita itu dari tatapan matanya. Samir mengusap air mata Cantika yang jatuh di pipinya. Kamu berhak bahagia, Cantika. Itu ia lakukan karena tak sadar. Larut dalam kesedihan Cantika. Maaf, Cantika. Om gak sengaja. Om cuma gak tega lihat kamu nangis. Katanya, saat sadar apa yang ia lakukan itu salah. Cantika hanya diam saja, tak begitu peduli dengan kesalahan itu. Atau gini aja, untuk sementara, kamu tinggal di rumah Om yang satunya lagi, kalau kamu bingung cari tempat tinggal. Di sana ada haknya juga kok, bisa-bisa buat temen kamu. Usul Samir. Cantika tak langsung menerimanya. Tapi Om, Cantika udah banyak ngerepotin Om Samir. Cantika berusaha menolaknya. Udah gak usah mikir, gitu. Kamu bisa menenangkan diri di sana. Nathan gak akan bisa menemukan kamu. Cantika sudah bertekad tidak akan menemui Nathan sampai proses gugatan cerainya itu berlangsung dan hakim memutuskan mereka resmi bercerai. Ya, mau ya? Samir membujuknya. Dengan sangat terpaksa, Cantika mengangguk. Baginya seksang. Rumah itu adalah tempat yang aman untuk bersembunyi dari suaminya. Mereka berjalan menuju parkiran. Setelah di samping mobil Samir, lelaki itu membukakan pintunya, membantunya masuk ke dalam. Cantika mulai mengangkat kakinya, dipijakan ke dalam mobil, karena kurang hati-hati. Sepatu yang dikenakan Cantika tergelincir, hilang keseimbangan, dan ia jatuh, tepat di hadapan Samir. Beruntung Samir berhasil menahan tubuhnya, tidak sampai jatuh ke paving. Jantung Cantika berdebar tak menentu apalagi saat mata mereka saling beradu.